Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya yang ke-6. Dan di weekend ini saya berharap teman-teman berbahagia bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi. Saya berharap kita semua berbahagia as always, ya, because happiness is the only thing that matters in this life. Jangan pernah Anda biarkan, kalian biarkan orang mengambil kebahagiaanmu, sukacitamu. People can come and go, but happiness should stay forever. And happiness comes from the inside, comes from the way you look at things, comes from the way you feel, comes from the way you respond to anything. Bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, ya. Oke. Dan kali ini saya ingin berbicara mengenai edukasi. Kenapa saya harus bicara mengenai edukasi? Karena ada dua orang, yaitu Nikita Mirzani dan Denny Siregar, yang nampaknya belum teredukasi secara proper, ya, ketika mereka menanggapi sesuatu. Kita tahu bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sedang mengalami krisis yang begitu besar, ya, dengan adanya tragedi Verdi Sambo. Sebelum adanya tragedi Verdi Sambo pun sebetulnya polisi sudah mengalami krisis yang sangat besar. Ada orang terlibat aborsi, ada yang kemudian menjinahi istri tersangka, kemudian ada juga yang memeras, ada juga yang terlibat dengan Joko Chandra, terlibat dengan Jaksa Pinangki. Ada juga yang terlibat korupsi di Sumatera Selatan. Ada juga yang menembak kawannya sendiri selain Verdi Sambo, ya. Terakhir hari ini ada juga yang terlibat dengan penimbunan solar ilegal. Kalau kita jajarkan itu kasus di kepolisian tentang anggota-anggota kepolisi atau oknum-oknum polisi, ini banyak banget. Itu sebabnya Mbak Najwa Shihab kemudian berbicara mengenai ini. Kenapa? Karena dia cinta sama polisi. Walaupun dia bukan sahabat polisi secara organisasi. Karena ada organisasi namanya Sahabat Polisi, yang entah beneran sahabat polisi atau bukan, karena nampaknya mereka tidak ingin polisi menjadi lebih baik. Kalau menurut saya, ya. Nah, ketika Najwa Shihab ini kemudian mengkritik kepolisian, terutama tentang polisi-polisi yang hedon, yang hidupnya tidak sesuai dengan jumlah gajinya, seperti misalnya siapa si Hendra Kurniawan itu, gitu kan, yang bisa naik jet pribadi, gitu, kemana ketika dia pergi ke Jambi. Kemudian ada beberapa lagi, kata Mbak Nana, istri polisi hidupnya mewah dan hedon. Ketika dia mengkritik seperti itu, kemudian Nikita Mirzani dan Denny Siregar tanda kutip menyerang gitu loh, seolah-olah opininya Najwa Shihab ini offside, ya. Najwa Shihab di situ juga kan bukan hanya sekedar sebagai presenter, tetapi juga dia adalah sebagai narasumber. Nah, ini edukasi pertama saya mau kasih tahu buat Denny Siregar dan Nikita Mirzani, yang ungkapan-ungkapannya menurut saya tidak menunjukkan bahwa mereka sudah teredukasi dengan baik, ya. Ya, jadi Nikita Mirzani, Anda ini harus belajar bagaimana melakukan riset, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana berbicara setelah Anda melakukan riset dan penelitian. Denny Siregar juga, kalau Anda baca-baca tulisannya Denny Siregar, saya tidak lihat ada yang bernas kok dari tulisan Denny Siregar itu. Itu hanya ungkapan-ungkapan yang memakai kata-kata yang bisa membangkitkan emosi saja, tapi isinya nol. Isi tulisan Denny Siregar itu nol, tidak ada. Pernah lihat di situ, di isi tulisannya itu runtut dan menunjukkan satu fakta atau suatu hasil pemikiran gitu loh. Tidak ada di situ, tidak ada hasil pemikiran. Di situ hanya ada tuangan kata-kata indah yang emosional, yang bisa membuat Anda menjadi suka karena tulisan emosionalnya. Padahal itu tidak mendidik sama sekali. Gitu loh. Jadi orang-orang model Denny Siregar ini adalah orang-orang yang bisa membangkitkan emosi tetapi tidak bisa mengedukasi. Nikita Mirzani juga, dia kan seorang selebritas, ya, yang saya nggak tahu dia karyanya apa. Saya nggak pernah tahu. Mungkin pernah main sinetron, saya nggak pernah nonton sinetronnya juga karena saya bukan penikmat sinetron.
Ya, jadi buat Denny Siregar dan Nikita Mirzani harus belajar untuk mengedukasi diri. Sekolah lagi gitu loh. Kalau misalnya belum pernah kuliah, kuliahlah. Kalau sudah pernah kuliah, kuliah lagi. Karena Najwa Shihab itu kalau tidak salah dia S2 ya. Jadi supaya ketika Anda bicara itu Anda sudah banyak baca. Kan bahayanya orang Indonesia ini banyak bacot, kurang baca. Model-model Denny Siregar tuh banyak bacot, kurang baca gitu loh. Nah ini yang bahaya sebenarnya. Orang-orang yang banyak bacot, kurang baca ini menimbulkan sensasi. Jadi itulah ya. Jadi harus banyak baca gitu loh. Karena Najwa Shihab juga kan menyampaikan tentang hedon itu kan adalah karena dia menyitir pernyataan dari Kapolri. Kapolri katanya sudah buat peraturan tentang bagaimana cara hidup sederhana. Nah kalau sampai Kapolri bikin peraturan seperti itu, berarti kalau jumlah gini loh, kalau jumlah yang hedon cuma 1 sampai 2 orang, 3, 4, 5 sampai 10, nggak mungkin Kapolri bikin peraturan seperti itu. Begitu Kapolri bikin peraturan seperti itu, berarti ini kan ada sesuatu yang memang sudah harus diperbaiki, dan harus diperbaiki itu nggak mungkin jumlahnya 1-2 gitu loh. Gitu cara berpikirnya kalau kita yang teredukasi. Harus cerdas jadi orang itu gitu loh. Harus dengar juga. Jadi sebelum komentarin Najwa Shihab itu baca dulu. Kenapa Najwa Shihab menyampaikan hal yang seperti itu? Saya itu bukan tipe orang yang reaksioner ketika orang beramai-ramai mengomentari Verdi Sambo. Enggak, saya kumpulkan dulu data. Saya dengar dulu orang ngomong di TV. Saya dengar dulu para ahli itu, Pak Asep Iwan Iriawan, saya dengerin Profesor Kiki, saya dengerin siapa ahli psikologi Reza Indragiri, saya dengerin lawyernya Brigadir J, saya dengerin lawyernya Baradae, saya dengerin konversinya polisi. Setelah mereka itu baru saya ramu, oh jadi informasinya lengkap gitu loh. Jangan kayak Denny Siregar mainannya main cuap-cuap tanpa ada data gitu loh. Tanpa ada pemahaman yang benar dulu, dan ini tidak mengedukasi masyarakat, ini membodohi masyarakat gitu loh. Jadi buat Denny Siregar dan Nikita Mirzani, edukasilah dirimu. Ya. Jangan sampai nanti kamu justru terlihat seperti kurang cerdas. Jangan sampai, saya tidak mau. Saya ingin Nikita Mirzani itu cerdas. Saya ingin Denny Siregar itu cerdas. Ya. Dalam perdebatan di TV One, Denny Siregar nggak banyak ngomong kok, diem aja. Ya kenapa? Karena memang pada saat dia menulis, pada saat dia nge-tweet, pada saat dia nulis itu memang nggak ada isinya. Jadi begitu dia dibawa ke TV One dalam ILC, kita lihat bahwa dia tuh nggak banyak ngomong. Kenapa? Karena tidak ada argumen yang bisa dia sampaikan. Ya, saya pendukung Jokowi 2 periode. Sampai sekarang saya masih dukung Jokowi dengan segala kritik saya. 2 kali pilpres saya dukung Jokowi. Saya berdebat dan tanda kutip berperang dengan para kadrun. Saya dituduh cebong, ya nggak masalah. Tapi sekarang bagi saya pendukung Jokowi yang benar bukanlah orang-orang seperti Denny Siregar yang membela kebatilan hanya karena dia berada di pihak yang sama. Tidak, bukan. Pendukung Jokowi adalah orang-orang yang kritis, yang ingin Jokowi meninggalkan warisan yang baik. Itu sebabnya kita harus kritik. Kita nggak mau Jokowi turun kemudian dicela orang. Inilah katanya hasil peninggalan Jokowi. Cuman jalan, tol, bandara, dan bendungan, dan pembagian tanah. Sementara hukum kita amburadul. Dan pembagian tanah itu nanti bisa, dan tanah-tanah itu nanti bisa diambil lagi oleh mafia tanah. Karena tidak ada bangunan hukum yang sangat ajak untuk melindungi itu. Ini yang harus kita sampaikan kepada Jokowi. Sebagai pendukung Jokowi yang baik, kita harus kritis kepada Jokowi. Karena kita harus bangunin tuh. Kita harus tetap menjadikan Jokowi itu benar dan kuat gitu loh. Bukan orang-orang seperti Denny Siregar yang kebatilan dibela sama dia. Kok saya melihat dia seperti pembela Verdi Sambo gitu loh. Pada saat Verdi Sambo pertama-tama kali, coba baca-baca deh tweetnya. Pada saat dia pertama kali Verdi Sambo kasus ini mencuat. Apa komentar Denny Siregar? Dia menjadi seperti pembela Verdi Sambo. Dan orang yang seperti ini kalau Anda terus ikuti, seperti Denny Siregar ini, orang yang seperti ini Anda terus ikuti dan Anda terus iakan pendapatnya, bahaya buat Anda sendiri. Anda tidak teredukasi. Anda bisa menjadi semakin bodoh.
Karena Anda tidak belajar untuk berpikir kritis. Saya di Twitter punya follower yang ya nggak terlalu banyak, tetapi satu hal yang saya pastikan bahwa saya akan selalu objektif. Itu sebabnya saya mengkritik Anies, saya juga memuji Anies. Saya mengkritik Jokowi, saya juga memuji Jokowi. Ketika kasus Ahok bergulir, saya katakan bahwa apapun itu, Ahok sudah melakukan pelanggaran. Bahwa pelanggarannya sebetulnya tidak signifikan, betul, tetapi kan di negeri ini kalau soal agama kan preman sekalipun dia akan berkorban gitu, dan itu berbahaya bagi Ahok. Oleh karena itu sudah tepat kalau Ahok dihukum dan dipenjara daripada nanti ada orang yang nekat kan gitu. Dia merasa hukum tidak berjalan, dia nekat. Sementara pada saat itu saya berpikir begitu, dan memang Ahok sudah melakukan pelanggaran. Dia dengan mengutip-ngutip materi-materi agama orang lain, bagi saya itu sudah melanggar secara hukum positif kita. Kalau secara demokrasi ya harusnya boleh dia menyampaikan itu dalam dunia demokrasi, tapi kan hukum kita tidak begitu. Hukum kita kan masih menganut pasal 156A itu, warisan kolonial. Ya tapi ya sudahlah, bagi kebaikan Ahok sendiri kan, setelah Ahok keluar dari sana kan dia jadi komisaris Pertamina. Masih oke, masih jalan. Masih bisa punya istri baru. Ya kan? Ya. Nah, jadi objektivitas itu sangat penting. Nah, orang-orang seperti Denny Siregar, Nikita Mirzani ini dia tidak bisa objektif dalam memandang segala sesuatu. Mereka selalu memandang segala sesuatu itu dari sisi mereka sendiri dan tidak berusaha untuk menggali lebih jauh keluar. Oleh karena itu pentinglah edukasi itu ya. Makanya saya berharap kepada Bapak Nadiem Makarim mungkin sekali-kali bisa mengundang Nikita Mirzani, bisa mengundang Denny Siregar untuk dimasukkan dalam program edukasi. Supaya ketika mereka menyampaikan menyampaikan pemikirannya lebih teredukasi gitu. Bagaimana? Dan saya rasa Najwa Shihab level pendidikannya jauh di atas dua orang ini. Apalagi level pemahaman dia tentu jauh lebih di atas dua orang ini. Jadi kita kenal Najwa Shihab itu adalah orang yang selalu konsisten berbicara mengenai hukum dan politik, selalu konsisten berbicara mengenai integritas. Ya, walaupun untuk Anies Baswedan dia masih tergagap-gagap ya, tapi begitulah ya, sudah mau gimana lagi ya. Ya begitulah kira-kira. Saya juga kritik tuh Najwa Shihab, dia nggak pernah mau mengkritik Anies Baswedan. Apa karena memang ada urusan suaminya di Pemprov DKI atau bagaimana, atau ada urusan suaminya dengan Anies Baswedan? Maybe suaminya on his payroll, ya nggak tahu. Tapi kita nggak tahu tentang itu. Tapi ya itu juga kritik tentang Najwa Shihab ya. Saya juga kritik Najwa Shihab tuh ya. Saya mau orangnya objektif, ya orangnya objektif. Saya tidak mau memuji seseorang berlebihan, menjadi fanatik berlebihan, kemudian mengerdilkan orang lain berlebihan. Enggak. Nikita Mirzani itu maksudnya bukan karya ya. Pada saat dia menantang Rizik Shihab, wah itu saya acungi jempol, luar biasa gitu ya. Punya keberanian yang begitu luar biasa seorang ibu-ibu yang kebetulan artis, yang juga cantik, luar biasa. Pada saat dia menantang Rizik Shihab itu saya salut sama dia. Bukan gak ada pujian saya buat Nikita Mirzani, dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi kali ini Mbak Nikita Mirzani, tolong, mari kita sama-sama perbaiki polisi ini gitu loh. Kita kritik sama-sama. Kalau Denny Siregar sih saya nggak tahu. Entah dia betul-betul seorang Pancasilais, entah dia memanfaatkan isu Pancasila untuk ketenaran, untuk materi dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak punya penilaian soal Denny Siregar. Tapi kalau Nikita Mirzani saya salut. Waktu dia menantang Rizik Shihab itu saya salut ya. Itu luar biasa. Saya lihat tidak ada satu orang pun yang berani. Bahkan pejabat-pejabat pun tidak berani, seorang Nikita Mirzani berani. Tapi dalam sisi ini, tolong Mbak Nikita Mirzani, saya sarankan untuk lebih mengedukasi diri. Supaya jangan asal bunyi gitu ya, jangan asbun. Sayang sekali kepribadian Anda yang sudah begitu tenar, yang sudah begitu luar biasa itu gitu kan. Dihujat orang gara-gara ini. Atau mungkin itu juga bisa menjadi menarik keuntungan dengan dihujat orang, saya nggak tahu. ya
Kan dia juga menjadi endorse, dia dapat endorse dari mana-mana. Oleh karena itu saya sarankan juga kepada perusahaan-perusahaan yang mau endorse seseorang, lihat. Jangan cuma lihat bahwa dia tenar, tapi lihat apakah dia memberikan edukasi tidak kepada masyarakat. Kalau tidak, janganlah. Ya, masih banyak figur-figur public figure lain yang lebih layak untuk di endorse, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan tidak sekedar asbun. Baik, itu saja komentar saya tentang Denny Siregar dan Nikita Mirzani. Sampai ketemu kembali di podcast saya yang selanjutnya. Have a good day. God bless you.